Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Amanda Amalia Siregar dari jurusan Bimbingan Konseling Islam kelas 4A. Di sini saya akan menjelaskan konsep dasar entrepreneurship. Wirausaha atau entrepreneur secara historis sudah dikenal sejak diperkenalkan oleh Richard pada tahun 1755. Di luar negeri, istilah kewirausahaan telah dikenal sejak abad ke-16, sedangkan di Indonesia baru dikenal di akhir abad ke-20. Entrepreneur di Indonesia, kewirausahaan dipelajari baru terbatas pada beberapa sekolah atau perguruan tinggi tertentu saja. Sejalan dengan perkembangan dan tantangan seperti adanya krisis ekonomi, maka pemahaman entrepreneurship baik melalui pendidikan formal maupun pelatihan entrepreneurship di segala lapisan masyarakat menjadi berkembang. Layanan entrepreneurship yang lebih baik, produk yang lebih unggul, keuntungan yang lebih besar dengan cara efisien dalam beda keahlian, termasuk tenaga ahli, dokter, insinyur, akuntan, perawat, penyuluh, dan profesi lainnya. Yang bukan entrepreneurship jika bekerja untuk orang lain, lembaga, atau yang disebut dengan tenaga profesional. Disebut entrepreneurship jika kita bekerja untuk diri kita sendiri, lembaga milik sendiri, atau bersama orang lain. Tadi saya menjelaskan sejarah dari entrepreneur. Jadi saya akan menjelaskan lagi apa itu entrepreneur. Jadi definisi entrepreneur adalah orang yang merubah nilai sumber daya, tenaga kerja, bahan, dan faktor produksi lainnya seperti menjadi lebih besar daripada sebelumnya, dan juga orang yang melakukan perubahan, inovasi, dan cara-cara baru. Entrepreneurship merupakan proses penciptaan sesuatu yang berbeda nilainya dengan menggunakan usaha dan waktu yang diperlukan, memikul risiko finansial, psikologi, dan sosial yang menyertainya, serta menerima balas jasa moneter dan kepuasan pribadi. Menumbuhkan minat dan dorongan wirausaha. Menumbuhkan minat. Tadi kan saya sudah menjelaskan tentang konsep dasar entrepreneur, dan di sini juga saya akan menjelaskan tentang menumbuhkan minat dan dorongan kewirausahaan. Ada 8 faktor pendorong pertumbuhan kewirausahaan. Di antaranya, wirausahawan sebagai pahlawan atau model untuk ditiru. Berikutnya ada pendidikan kewirausahaan atau sekolah, akademi, dan lain-lain. Berikutnya ada faktor ekonomi dan pendudukan, atau mulai usaha dari umur 25-35 tahun atau jumlah penduduk. Pergeseran ekonomi jasa atau jasa minim investasi. Berikutnya ada kemajuan teknologi atau iptek. Selanjutnya gaya hidup bebas atau ingin mandiri atau tidak terikat dengan jam kerja. Berikutnya ada e-commerce, the time world wide web atau perdagangan online. Selanjutnya ada peluang internasional, menumbuhkan jiwa dan sikap kewirausahaan, yaitu percaya diri atau yakin, optimis, dan penuh komitmen, berinisiatif atau energik dan percaya diri. Berikutnya ada memiliki motif berprestasi atau berorientasi hasil dan berwawasan ke depan. Berikutnya ada memiliki jiwa kepemimpinan atau berani tampil berbeda dan berani mengambil risiko dengan penuh perhitungan. Suka atau disebut dengan menyukai sebuah tantangan. Selanjutnya ada keterampilan yang harus dimiliki, diantaranya managerial skill atau mampu menjalankan fungsi manajemen. Berikutnya ada conceptual skill atau kemampuan untuk merumuskan tujuan, kebijakan, dan strategi usaha. Berikutnya ada human skill atau keterampilan memahami, mengerti, berkomunikasi, dan berelasi. Selanjutnya ada decision making skill, keterampilan merumuskan masalah dan mengambil keputusan. Berikutnya ada time managerial skill atau keterampilan mengatur dan menggunakan waktu. Demikian penjelasan dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.